kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Tadi yang saya teman-teman wartawan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama soal pada pagi hari ini semua dan kita terima kasih bisa bersilaturahim sekaligus teman-teman wartawan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, sungguh problem yang muncul dari apa yang kita rasakan, kita lihat dan terjadi benar di depan mata kita adalah bahwa pangan kita, seluruh kebutuhan pangan kita masih menggantungkan bukan pada produksi kita sendiri, tapi masih menggantungkan dari impor negara lain. Yang memprihatinkan lagi adalah kita mampu memproduksi padi, beras dengan sangat baik, tetapi setiap tahun kita masih harus mengimpor dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi adalah ada yang hobi impor memang. Ketika panen pun tetap melaksanakan impor. Nah ini yang hobi impor inilah yang pertama kali harus kita selepet supaya nggak ada impor lagi. Jadi yang kedua, tata niaga ini juga dirusak oleh kepentingan para pemain, termasuk importer, para pemain yang mengisi ruang tengah antara produksi pertanian dengan pasar atau konsumen. Ini juga ada yang dibiarkan. Salah satunya adalah kesenjangan antara produksi dan pengguna, pemanfaat, yaitu pasar dan para konsumen kita. Nah ini dibiarkan. Wilayah produksi dibiarkan, para petani menderita, saya kira lebih dari 10 tahun ya menderita ini ya. Pupuk sulit seperti yang Pak Ujang tadi ya, Pak Ujang sampaikan. Ini menjadi fakta yang jauh hari sudah terjadi. Jadi jauh sebelum perang Ukraina kita sudah punya masalah pupuk sebetulnya. Jadi jauh sebelum perang Ukraina dan Rusia sudah punya masalah pupuk. Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran, tidak ada solusi. Padahal negara ini kuat, negara ini punya kemampuan, negara ini punya uang. Punya uang. Kita punya uang setahun itu 300 triliun. Cash. Fresh. Tapi 30% langsung dipotong untuk utang. Iya Pak Cucun ya? Sekitar 490-an triliun untuk bayar bunga utang. Itu berarti tinggal 260-an triliun. 2.500-an triliun sisa. Tapi ini cukup lumayan besar. Yang sederhana masalahnya, kemampuan mengambil prioritas. Dan bagi kami, Amin, Pak Anies dan saya, pangan dan petani harus menjadi prioritas dibanding yang lain. Buat apa kita membanggakan mimpi-mimpi yang nggak jelas, tetapi di depan mata kita butuh makan. Selama petani masih menanam, kita masih yakin hari ini kita punya makanan untuk dimakan anak cucu kita. Sehingga kewajiban negara dan pemerintah menyediakan agar petani tetap menanam, agar petani tetap bersemangat menjaga, memupuk, memproduksi pangan nasional kita, terutama beras dan lain-lain, bukan hanya beras. Seluruh kebutuhan pangan kita masih bisa kita temui. Sehingga menurut kami berdua, sama dengan Kak Nono dari HKTI tadi, KTNA, Kak Nono sama. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Itu sehingga insya Allah, bismillah, kita ini mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, bukan mengatasi mimpi-mimpi yang berat. Nah, ini menjadi semangat yang sama Pak Nono, saya, Pak Ujang, di mana
dari uang yang ada, kemampuan yang ada, insya Allah kami bertekad mengatasi pangan, satu tarikan nafas dengan para petani dan kesejahteraannya. Karena itu pokok pangkal pertama adalah menyediakan pupuk sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan kebutuhan para petani kita. Tanpa pupuk petani tidak berdaya. Sambil kita nanti ingin dengar, ada nggak yang punya pengalaman pupuk organik? Saya ingin dengar kalau ada yang bisa cerita. Karena salah satu alternatif mungkin Pak Nono bisa cerita atau yang lain bisa nambahin nanti. Ini bisa jadi masukan antara pupuk non organik dan pupuk organik yang kita pakai. Tapi intinya sih mau organik mau non organik, intinya kemampuan, keberanian dan kesungguhan mengambil prioritas, kira-kira itu Pak Nono. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Yang bahaya sekali. Bahaya yang pertama adalah kalau mengandalkan impor, sementara negara lain juga sudah mulai menghentikan ekspor karena kebutuhannya juga sangat besar. Saya dengar Vietnam juga mulai menghentikan ekspor, mengurangi ekspor, Thailand juga begitu. Dan yang jelas kita semua ingin dalam waktu pemerintahan 2024-2029 nanti, pokoknya bagaimana caranya total football kita mandiri pangan tanpa mengandalkan orang lain dalam pangan kita. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.